Bicara Profesi. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Dr. Demul. Pekerjaan sebagai pramuniaga adalah profesi saya yang ketiga. Saat itu saya diterima sebagai pramuniaga di Kris Gallery. Ya, Kris Gallery adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terafiliasi dengan Batik Kris. Sebenarnya di Kris Gallery, saya pernah menjalani beberapa profesi. Namun, di episode kali ini, saya akan menceritakan profesi pertama saya di perusahaan tersebut sebagai pramuniaga. Pramuniaga atau orang lebih mengenalnya sebagai SPG atau Sales Promotion Girl untuk pramuniaga perempuan ya. Dan saya waktu itu mendapat tugas di counter sepatu. Ya, sama dengan pramuniaga pada umumnya. Tugas saya menjaga counter sepatu, melayani pembeli dan pastinya memastikan target omset dari produk tersebut tercapai. Bahkan kalau bisa melebihi target, karena ada komisi atau bonus dari setiap pencapaian kita. Menjadi pramuniaga adalah pengalaman pertama saya sebagai seorang salesman. Meskipun waktu itu saya tidak terlalu aktif, bahkan lebih cenderung pasif dalam menjual produk. Namun ada beberapa hal yang bisa saya ambil pelajaran dari pengalaman saya sebagai pramuniaga. Yang pertama adalah tentang produk. Saat saya menjaga counter sepatu sebagai pramuniaga, saya sangat pasif. Tetapi pembeli cukup banyak. Ternyata memang merek sepatunya sudah cukup terkenal alias produk branded. Sebuah produk yang memiliki brand yang bagus tidak harus ditawarkan ke sana kemari seperti kita berjualan di pinggir jalan atau menjual produk yang tidak terkenal. Karena customer akan datang sendiri dan mencari produk tersebut. Bahkan, seorang pramuniaga yang tidak terlalu pintar untuk menawarkan produk bisa juga berjualan. Aspek kedua yang saya pelajari saat menjadi pramuniaga adalah terkait dengan waktu. Waktu merupakan batasan seorang pramuniaga dalam bekerja. Saya dan rekan saya bekerja sesuai shift. Artinya apa yang kita dapatkan sebagai penghasilan dibatasi oleh waktu kita bekerja. Tentunya, saat waktu kerja kita bertambah seperti lembur, maka kita akan mendapatkan lebih banyak penghasilan di akhir bulan. Jadi, waktu itu saya berpikir, apakah saya ingin mendapatkan penghasilan berdasarkan waktu kerja atau durasi pekerjaan? Sepertinya tidak. Karena bayangkan saja, jika penghasilan yang kita dapatkan harus dikompensasi dengan waktu kerja, maka sehari 24 jam tidak akan cukup untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan lebih banyak. Di sanalah mulai muncul jiwa wirausaha saya, meskipun baru terrealisasi 20 tahun kemudian. Hal ketiga yang saya pelajari adalah tentang harga. Ada produk yang harganya bisa ditawar, dan ada produk yang harganya pas. Saat saya bekerja sebagai pramuniaga, saya tidak perlu pandai-pandai menjual dengan harga mahal atau jago dalam hal negosiasi, karena memang harga sepatu di counter tersebut merupakan harga pas. Namun satu hal yang menarik perhatian saya, ternyata orang Indonesia lebih tertarik dan mau beli produk yang harganya 10 juta di diskon 50% dibandingkan dengan produk yang sama dengan harga 5 juta tanpa diskon. Hal ini juga yang mendasari saya dalam menjalankan bisnis. Strategi harga itu adalah pilihan. Tidak selalu harga murah itu menang. Tapi laku tidaknya produk sangat ditentukan oleh brand dan juga market segmen kita. Meskipun ada aspek yang saya pelajari saat menjadi pramuniaga, profesi itu saya jalani kurang dari 1 tahun. Karena saat ada posisi lain di perusahaan yang sama, saya akhirnya pindah departemen. Alasan dasar saya pindah ke posisi lain, karena sebagai pramuniaga, saya terlalu banyak menghabiskan waktu hampir tanpa kegiatan, terutama di saat sepi pembeli meskipun pengunjung pusat perbelanjaan tersebut ramai. Hal tersebut selain membuat bosan, juga saya merasa waktu terbuang percuma. Saya ingin suatu pekerjaan yang lebih banyak interaksi dengan customer atau orang, meskipun mereka hanya jalan-jalan saja, tidak ada yang mereka beli. Profesi itulah yang akhirnya menjadi profesi keempat saya. Bagi Anda para pramuniaga atau SPG yang masih berjuang untuk masa depan Anda, mungkin akhir dari karir Anda bukan di sana. Tapi apapun profesi yang kita jalankan, lakukanlah dengan ikhlas dan ambil pelajaran sekecil apapun dari pekerjaan Anda. Berjuang tanpa kenal lelah dan jadikanlah profesi Anda sebagai proses menuju masa depan yang lebih baik. Sampai ketemu di video berikutnya, salam sukses!